Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rika Potele, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo jurusan akuntansi kelas E. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan menengah. Jadi dalam hasil review video yang telah diberikan ini adalah bagian dari seri pembelajaran akuntansi keuangan yang membahas tentang aset tak berwujud atau intangible asset. Materi ini didasarkan pada buku Kianan Warfly edisi ketiga dan telah disesuaikan dengan PSAK 19. Terdapat 5 tujuan pembelajaran yang dibahas dalam video ini, yaitu karakteristik, penilaian, dan amortisasi aset tak berwujud. Aset tak berwujud berbeda dengan aset tetap karena tidak memiliki eksistensi fisik dan bukan merupakan aset keuangan. Aset tak berwujud diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar karena masa manfaatnya lebih dari 1 tahun dan sulit untuk dicairkan. Terdapat 6 jenis umum aset tak berwujud, yaitu pemasaran, pelanggan, seni, kontrak, teknologi, dan goodwill. Penilaian aset tak berwujud dibedakan antara yang dibeli atau dicatat menggunakan harga perolehan dan yang dihasilkan secara internal atau biaya fase penelitian diakui sebagai beban. Biaya fase pengembangan yang ada yang diakui sebagai beban dan ada yang dikapitalisasi jika memenuhi kriteria kelayakan ekonomi. Selanjutnya, amortisasi aset tak berwujud dilakukan untuk aset dengan umur terbatas, sedangkan aset dengan umur tak terbatas tidak diamortisasi, tetapi harus diuji penurunan nilainya setiap tahun. Ada 6 kategori untuk aset tak berwujud, yaitu aset tak berwujud terkait dengan pemasaran, misalnya merek dagang, aset tak berwujud terkait dengan pelanggan, misalnya daftar pelanggan, aset tak berwujud terkait dengan seni, misalnya hak cipta, aset tak berwujud terkait dengan kontrak, misalnya waralaba, aset tak berwujud terkait dengan teknologi, misalnya paten. Selanjutnya kita masuk ke goodwill. Nah, goodwill timbul dari kombinasi bisnis dan dihitung sebagai selisih lebih antara biaya perolehan dan nilai wajar aset teridentifikasi. Prosedur penurunan nilai aset tak berwujud tergantung pada jenis aset atau umur terbatas atau tidak terbatas. Aset tak berwujud dilaporkan sebagai item terpisah dalam laporan posisi keuangan. Baik, itulah penjelasan review dari saya. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.